Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-temanku dimanapun anda berada? Semoga selalu sehat dan juga selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Baiklah, sebelumnya saya mau melihat dulu pendapat teman-teman semuanya. Oke. Jikalau teman-teman setuju satu suara sama saya, sepakat pinjol dihapuskan atau dibubarkan, selalu mendukung channel ini, menggaungkan suara supaya pinjol dibubarkan secepatnya, silakan teman-teman subscribe channel ini dan like video ini, karena bersama teman-teman lah kita akan membangun suara atau petisi supaya pinjol secepatnya dibubarkan sama pihak pemerintah. Oke, karena sudah terlalu banyak memakan korban di Indonesia. Tidak sedikit orang yang sampai mengakhiri hidup, orang yang rusak hidupnya gara-gara pinjaman online. Oke teman-teman semuanya. Oke, baiklah kita langsung ke pembahasan. Semoga saja secepatnya Bapak Prabowo Subianto bisa membuat pinjol-pinjol itu bubar atau hengkang dari Indonesia ini. Oke. Nah, harapan kita bersama-sama tidak lain tidak bukan karena pemerintahlah yang paling berkuasa di Indonesia ini melalui Bapak Presiden Prabowo. Oke. Kemarin saja Bapak Yusril Iza Mahendra sudah mengingatkan untuk pinjaman-pinjaman online ini tidak semena-mena sama masyarakat. Oke. Nah, semoga saja pemerintahan Bapak Prabowo, karena Bapak Prabowo ini sudah berapa kali kita lihat pidatonya sangat-sangat berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Oke. Inilah paling yang dominan yang saya lihat Bapak Prabowo ingin. Oke. Dengan pidato Bapak Prabowo yang selalu berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah, inilah yang harapan kita. Semoga saja Bapak Prabowo melihat korban-korban pinjaman online ini adalah menengah ke bawah. Inilah kaum-kaum yang paling banyak ditindas sama desi-desi pinjaman online. Semoga secepatnya Bapak Prabowo bisa menghilangkan perpinjolan Indonesia ini, karena sudah banyak sekali mudaratnya, sudah banyak orang yang rusak hidupnya gara-gara pinjaman online. Tidak sedikit orang yang cerai berai rumah tangga, tidak sedikit orang yang mengakhiri hidup gara-gara pinjaman online. Sudah banyak sekali kasus-kasus di TV, di media sosial manapun itu, kita sudah tahu semuanya. Mereka itu orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak bisa menghidupi keluarganya, tetapi dengan cara meminjol, dengan kemudahan meminjol, cuman foto sana foto sini bisa dicairkan uang 500.000, 1 juta, tetapi akhirnya mereka bisa pusing. Mereka bisa stres gara-gara desi pinjol menagih kelewatan batas. Semoga saja Bapak Prabowo Subianto, presiden kita yang cintai, yang kita banggakan, bisa menumpaskan pinjaman online. Dan bersama teman-teman juga saya selalu membuat video ini supaya kita menggaungkan, supaya kita terus membuat petisi supaya mereka tahu bahwasanya masyarakat sudah banyak yang tidak mampu lagi bayar. Masyarakat sudah tidak mampu lagi untuk melunaskan pinjaman online. Seandainya pemerintah bisa sanggup melunaskan perpinjolan ini dengan cara dilunaskan, saya tidak yakin pemerintah akan melunaskan. Selain apa? Selain pemerintah membubarkan pinjaman online, karena semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, perpinjaman online ini semakin banyak orang meminjam dan semakin banyak juga pemakan korban. Bukan tidak sedikit korban-korban berjatuhan gara-gara pinjaman online. Tidak menutup kemungkinan 2025 ini bisa saja korban makin bertambah luas. Jadi tidak ada salahnya kalau kita suara kita ini setiap hari memberikan suara supaya pinjol itu dibubarkan. Hashtag bubarkan pinjol secepatnya, karena masyarakat kecil inilah yang paling banyak dirugikan sama perpinjaman online. Tidak lain tidak bukan siapa yang disalahkan di sini. Yang bisa disalahkan adalah pihak pemerintah melalui pihak OJK, karena OJK lah yang memayungi semua aturan, memayungi semua regulasi perpinjolan Indonesia ini. Tidak lain tidak bukan siapa. Kalau kita mau mengadu ke OJK, sudah banyak laporan ke OJK, tidak ada yang digubris. Bahkan orang kemarin itu sampai mengakhiri hidup seperti di Ciputat, habis itu di Kediri. Mereka sampai saat ini tidak tahu perpinjolan apa saja yang membuat orang bisa mengakhiri hidup. Sampai saat ini daftar aplikasi pinjaman online di OJK itu tidak ada satupun yang dipecat atau tidak ada satupun yang dibubar. Dari sini saja mereka sangat sayang sama pinjaman online. OJK itu sangat sayang sama pinjaman online. Tidak tahu apakah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pinjaman online, kita tidak tahu. Asumsi negatif kita sudah pasti mereka berkencar sama pinjaman online, tetapi kita tidak mau berasumsi negatif. Kita hanya berasumsi positif supaya OJK bisa menuntaskan, OJK bisa melihat apa saja yang dilakukan pinjaman online terhadap para masyarakat, terhadap nasabah-nasabah ini, karena penagihannya sudah sangat luar biasa. Teman-teman mungkin sudah merasakan apa yang setelah dilakukan para desi pinjol terhadap para nasabah. Mereka mencaci maki, mereka menghina, mereka datang ke perusahaan, mereka datang ke rumah, semuanya mereka lakukan untuk menyampaikan apa-apa keluh kesah para pinjaman online itu.
Jadi sampai sini semoga saja pemerintah Bapak Prabowo bisa secepatnya menuntaskan atau menumpaskan pinjaman-pinjaman online yang nakal. Bila perlu semua pinjaman online itu dihapuskan saja. Kita balik seperti dulu lagi. Kalau meminjam uang, pinjam saja di bank ataupun di koperasi. Itu lebih aman daripada pinjaman online. Kenapa? Karena pinjaman online ini mereka menagihnya sangat luar biasa, sangat sadis. Sudah sangat di luar batas. Jadi tidak ada baik-baiknya lagi untuk pinjaman online ini. Semoga saja pemerintah Bapak Prabowo bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat bersama-sama kita. Semoga saja secepatnya pemerintah Bapak Prabowo membubarkan seluruh pinjaman online di Indonesia ini. Baiklah, kalau seandainya teman-teman setuju sepakat dengan video ini, silakan teman-teman subscribe dan share juga ke video ini ke teman-teman yang lain. Semoga ada manfaatnya juga. Ini saja, kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan pernah takut sama pinjaman online. Terima kasih.